Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Weni Ariani Sipayung dengan NIM 201011147. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran anak-anak. Pengembangan model pendidikan agama Kristen bagi anak-anak korban kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan pada hakikatnya merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Perjanjian Lama berbicara tentang orang miskin secara sangat luas, istilah ebion misalnya, yang berarti orang miskin yang tidak punya apa-apa. The beggar dipakai sampai 61 kali. Kemudian orang miskin sebagai dal menunjukkan kepada orang yang lemah yang tidak mempunyai tanah. Kaum proletar dipakai sebanyak 48 kali, khususnya di kitab nabi-nabi. Sikap Yesus tentang orang miskin memperlihatkan sesuatu yang realistis dan wajar, bukanlah sesuatu yang disengajakan terhadap si miskin. Lihatlah misalnya dalam Markus 14 ayat 7. Orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak. Dalam ayat lain seperti Matius 11 ayat 28, Yesus mengidentifikasir, menyatukan dirinya dengan orang yang menderita. Tetapi dalam Markus 14 ayat 7, ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai suatu prinsip sosial. Model hipotesis pembelajaran agama Kristen bagi anak korban kemiskinan. Berbicara mengenai desain model pembelajaran berarti berbicara tidak hanya model pembelajaran dalam ranah pendidikan formal di sekolah, namun juga dalam pendidikan non-formal. Pendidikan agama Kristen merupakan tugas tanggung jawab dan komunitas iman. Oleh sebab itu, kehadiran pendidikan agama Kristen diharap mampu menumbuhkan nilai-nilai Kristiani dalam diri orang-orang Kristen. Desain model pelaksanaan pendidikan agama Kristen di sini merupakan strategi tindakan preventif dan kuratif bagi anak beresiko korban kemiskinan yang dapat dilaksanakan oleh setiap dati breres, baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun gereja. Membangun fondasi spiritual pada anak. Hak suatu istimewa yang dimiliki oleh orang tua Kristen adalah hak untuk menolong anak-anak kita mengenal dan mencintai Yesus Kristus, sehingga mereka dapat mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Alkitab memberitahu kita bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan sendiri. Ulangan 6 ayat 6-7. Sejak anak-anak lahir, mereka harus dapat merasakan suatu atmosfer
bahwa keluarga tempat mereka dilahirkan adalah keluarga yang memiliki komitmen total tentang kepada Tuhan. Banyak orang tua berharap bahwa kebutuhan rohani anak-anak sudah terpenuhi dengan hadirnya anak-anak di gereja pada acara sekolah minggu. Ini salah besar. Sekolah minggu hanyalah untuk memperkuat apa-apa yang terjadi di rumah. Sekolah minggu hanyalah suplemen, tetapi kebutuhan spiritual anak sesungguhnya harus dipenuhi di rumah, dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua Kristen. Sadarilah, anak-anak bukan milik kita, tetapi pemberian Tuhan. Menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Karena keterbatasan yang alami, anak beresiko cenderung memiliki kepercayaan diri yang kurang. Oleh sebab itu, harus mampu menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak yang kuat didasarkan oleh pemahaman dan pengertian, dan didasarkan oleh yang mereka miliki sendiri, yang merupakan bagian dari sifat mereka sendiri. Membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Hal yang sering dialami oleh anak korban kemiskinan adalah kurangnya komunikasi dengan orang tua. Salah satu faktornya adalah orang tua yang sibuk permasalahan kemiskinannya sendiri, kurang memperhatikan dan terkesan cuek dengan apa yang terjadi pada anaknya. Membangun integritas melalui keteladanan. Anak korban kemiskinan sebagian besar kehilangan teladan yang baik darinya. Hampir kebanyakan terjerumus ke dalam teladan yang tak baik, sehingga mereka identik dengan sikap dan perilaku yang tidak baik. Integritas adalah melakukan apa yang benar bagaimanapun keadaannya. Menolong anak membuat keputusan yang tepat. Anak korban kemiskinan dan kehilangan kesempatan, hak-hak istimewanya, bahkan kebebasan apabila ia memfokuskan diri pada kebebasan dengan tidak memperhatikan bahaya, yaitu bahayanya tentang melakukan tindakan yang tidak baik seperti memakai narkoba, pelecehan seksual, dan yang lain-lain. Mendidik anak mengembangkan sikap hormat dan sopan. Jika anak dibesarkan dalam lingkungan ramah yang memperlakukan mereka dengan penuh kewibawaan, kebaikan, dan merasa hormat, maka anak-anak akan bersikap sama sopan dan hormatnya kepada orang lain, terutama orang tua kita sendiri. Mengajar anak mendisiplinkan diri sendiri. Banyak orang tua yang salah pengertian dalam mendisiplinkan diri anak. Anak memang harus belajar untuk mendisiplinkan dirinya, tapi tidak lepas dari bimbingan orang tuanya. Sekian dan terima kasih. Hanya inilah yang dapat saya jelaskan dari pengertian dan penjelasan mengenai pengembangan media pembelajaran anak-anak Kristen. Terima kasih. Shalom.